Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, materi ini adalah materi pada bab terakhir ya, atau materi terakhir kalian di kelas 11. Jadi, Ibu mohon dengan sangat kalian harus menyimak dan memahaminya dengan baik. Oke, bagaimana materinya? Silahkan kalian simak dan pahami dengan baik ya. Nah, yang pertama kali kita akan belajar tentang definisi tentang transformasi geometri. Nah, apa sih itu transformasi geometri? Transformasi geometri ini adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu X, Y menuju ke posisi lain yaitu menjadi X aksen, Y aksen. Nah, dalam transformasi geometri ini terbagi menjadi 4 jenis antara lain. Yang pertama ada translasi. Nah, translasi ini pengertiannya adalah pergeseran. Yang kedua ada refleksi. Nah, refleksi ini adalah pencerminan. Untuk yang ketiga ada rotasi. Nah, rotasi ini adalah perputaran. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah dilatasi. Nah, dilatasi ini adalah perkalian. Nah, untuk kali ini kita akan bahas keempat transformasi yang barusan Ibu sebutkan ya, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, baiklah kita lanjut. Berikutnya kita akan belajar yang pertama tadi, yaitu translasi. Nah, translasi ini adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Adapun rumus translasi yaitu di sini untuk X aksen dan Y aksen itu sama dengan AB ditambah XY. Dia model penjumlahan matriks ya. Nah, di mana untuk keterangannya X aksen, Y aksen ini adalah titik bayangannya. Dan A, B ini adalah vektor translasi. X, Y ini adalah titik asal. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal, misalnya titik A, yaitu 5,2. Ditranslasi oleh T, yaitu min 3,1. Nah, pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan titik A tersebut. Nah, di sini cara pembahasannya atau penyelesaiannya itu adalah, nah, di sini berarti dicari X aksen, Y aksen ya, atau bayangannya nih, titik bayangannya. Di sini adalah X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Di mana A-nya itu adalah 5, B-nya adalah min 2. Ini 5-nya adalah A, B-nya adalah min 2. Ditambah X, Y. X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 1. Sehingga sama dengan 5 ditambah min 3, bawahnya min 2 ditambah 1. Jadi 5 ditambah min 3, hasilnya adalah 2. Min 2 ditambah 1, hasilnya sama dengan min 1. Jadi koordinat bayangan titik A tersebut adalah 2, min 1. Atau X aksennya 2, Y aksennya min 1. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang refleksi. Nah, apa sih itu refleksi? Refleksi itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, di sini Ibu punya tabel refleksi terhadap bayangannya. Untuk yang pertama, untuk terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. Nah, kalau yang kedua terhadap sumbu Y, dia bayangannya menjadi min X, Y. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya menjadi Y, X. Kalau terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya menjadi min Y, min X. Dan kalau terhadap titik asal O, yaitu 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min
Y. Kalau terhadap garis X, H, X sama dengan H, bayangannya menjadi 2 kali H min X, Y. Kalau terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya menjadi X, 2K min Y. Dan yang terakhir yaitu terhadap titik A, B. Sehingga bayangannya menjadi 2A min X, 2B min Y. Nah, ini adalah refleksi terhadap X, Y ya, dan ini bayangannya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke contoh soal biar kalian tidak bingung. Di sini untuk contoh soalnya Ibu punya bayangan titik A oleh refleksi terhadap titik 1, min 2 adalah titik A aksen yaitu 3,5. Nah, tentukan koordinat titik A. Nah, bagaimana pembahasannya? Silahkan simak dan pahami baik-baik. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah titik A-nya. Titik A-nya itu adalah 1. Titik B, B-nya adalah min 2. Dan X aksen, karena di sini adalah titik A aksen ya, berarti X aksennya adalah 3, Y aksennya adalah 5. Nah, sehingga di sini X aksen itu berarti ini terhadap titik A, B ya. Bayangannya terhadap titik A, B nih, A, B, dan bayangannya adalah 2A min X dan 2B min Y. Nah, berarti di sini X aksennya adalah 2A min X nih ya. X aksen adalah 2A min X dan Y aksennya adalah 2B min Y. Sehingga kita masukkan, kita balik di sini. Dari X aksen sama dengan 2A min X, sehingga X sama dengan 2A min X aksen. Sehingga X sama dengan 2, A-nya kita masukkan tadi berapa A-nya? A-nya adalah 1 dikurang X aksen. Sehingga X sama dengan 2 dikali 1 hasilnya 2 dikurang X aksen. Sehingga X sama dengan 2 dikurang X aksennya berapa? 3 ya. X aksennya 3, jadi X sama dengan 2 dikurang 3. Sehingga X hasilnya sama dengan min 1. Ini nilai X-nya. Nah, sekarang kita mencari nilai Y. Nilai Y-nya kita mulai dari Y aksen sama dengan 2B min Y. Sehingga Y-nya sama dengan 2B min Y aksen. Sehingga Y sama dengan 2, B-nya adalah min 2. Nih, B-nya min 2, berarti 2 dikali min 2 dikurang Y aksen. Sehingga Y sama dengan 2 dikali min 2, hasilnya adalah min 4 dikurang Y aksen. Sehingga Y sama dengan min 4 dikurang Y aksennya adalah 5. Ya, Y aksennya adalah 5, berarti Y sama dengan min 4 dikurang 5, hasilnya Y sama dengan min 9. Nah, jadi titik A-nya adalah min 1, min 9. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan belajar tentang rotasi. Nah, apa sih itu rotasi? Rotasi ini adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh 0 dengan pusat titik P. Nah, di sini juga ada rumus rotasinya ya. Oke, di sini Bu punya tabelnya. Untuk rotasi R yaitu 0,90, maka bayangannya menjadi min Y, X. Ingat ya, kalau rotasinya 0,90, maka bayangannya menjadi min Y, X. Nah, tapi kalau R-nya atau rotasinya 0,-90, maka bayangannya menjadi Y, min X. Nah, kalau rotasinya 0,180, berarti bayangannya menjadi min X, min Y. Nah, di sini ada catatan untuk X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta, cos theta, dikali X min A, Y min B, ditambah A, B, ya. Baik, kita langsung ke contoh soal aja, biar kalian nggak bingung. Di sini untuk contoh soalnya, Ibu mempunyai tentukan bayangan garis Y sama dengan 5X plus 4
oleh rotasi R0, min 90. Nah, kalau R0, min 90 berarti bayangannya nih ya, Y, min X. Nah, berarti penyelesaiannya adalah perhatikan baik-baik. Untuk X, Y di rotasi 0, min 90 ini menjadi Y, min X ya. Sehingga X aksen itu sama dengan Y. Dan Y aksen itu sama dengan min Y. Oke, paham ya? Jadi X aksennya Y aksennya adalah min X nih. Nah, lalu X aksen sama dengan ini tadi rumusnya itu atau rumusnya Y sama dengan 5X min 4 nih. Y sama dengan 5X min 4 menjadi Y-nya itu adalah X aksen nih. Y sama dengan X aksen sama dengan 5X. X-nya di sini kan min X, berarti kalau X sama dengan min Y. Nih ya, jadi 5 dikali min Y aksen ditambah 4. Nah, karena dia pindah posisi ya, jadi plus ya. Ya, ditambah 4, berarti X aksen sama dengan 5 dikali min Y aksen menjadi min 5 Y aksen. Ditambah 4, sehingga X aksen min 5 Y aksen pindah ruas ke kiri menjadi plus 5 Y aksen. Plus 4 pindah ke kiri menjadi min 4 sama dengan di sininya sudah 0 ya, berarti sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah X plus 5Y min 4 sama dengan 0. Dan untuk yang berikutnya kita akan belajar tentang dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Nah, di sini dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala K tertentu dan pusat tertentu. Nah, di sini dilatasi memiliki rumus untuk yang P A, B itu rumusnya X aksennya sama dengan A ditambah K dikali X min A. Kalau Y aksennya sama dengan B ditambah K dikali Y min B. Ini untuk P-nya A, B ya, atau pusatnya A, B. Tapi kalau pusatnya O di titik 0,0, bayangannya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan K dikali XY. Nah, sekarang kita lanjut saja ke contoh soal biar kalian tambah paham. Di sini untuk contoh soal dilatasi, tentukan bayangan titik 9,3 oleh dilatasi 0,1/3. Berarti di sini untuk penyelesaiannya K-nya yang diketahui adalah 1/3 ya. Nih, 1/3 berarti ini titik pusatnya adalah A, B. Titik pusatnya A, B yaitu 9,3 dan di sini K-nya adalah 1/3. Sehingga maaf, berarti titik pusatnya 0,0 atau pusat O-nya 0,0. Berarti di sini pakai X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, Y dikali XY. X aksen, Y aksen sama dengan K-nya adalah 1/3, X-nya adalah 9, Y-nya adalah 3. Sehingga 9 dikali 1/3 hasilnya 3, 3 dikali 1/3 hasilnya 1. Jadi bayangannya adalah 3,1. Baiklah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan apabila memang kalian masih kurang paham, kalian boleh WhatsApp Ibu pribadi ya. Kalian boleh bertanya apa yang kalian belum paham. Oke, terima kasih sudah belajar matematika bersama Ibu. Untuk hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.